semua, kali ini aku mau bahas tentang dana darurat. Meskipun aku baru tahu juga di akhir tahun kemarin, tapi aku ingin berbagi seberapa penting sih dana darurat itu. Sebagian besar dari orang Indonesia pasti ada yang belum mengenal apa itu dana darurat. Bahkan untuk orang yang baru belajar menabung juga masih bingung apa itu dana darurat dan untuk apa itu dana darurat. Simpelnya begini. Dana darurat adalah dana yang disiapkan untuk keperluan mendesak yang memang benar-benar urgent. Jangan samakan dana darurat dengan tabungan biasa ya, karena dana ini sebenarnya memiliki hitungannya sendiri. Seperti besaran dana darurat yang harus dipersiapkan adalah 6-12 kali lipat pengeluaran per bulan, dengan pertimbangan kondisi sebagai berikut. Belum menikah 6 kali lipat pengeluaran per bulan, sudah menikah 9 kali lipat pengeluaran per bulan, sudah menikah dan memiliki anak 12 kali lipat pengeluaran per bulan. Tetapi secara ibu rumah tangga yang pemasukan hanya dari suami dan hanya cukup untuk kebutuhan bulanan saja, perhitungan dana darurat seperti itu sangatlah berat. Maka dari itu, yang terpenting kita kenali dulu diri kita seberapa mampu kita bisa menyisihkan uang untuk dana darurat. Setelah kita tahu berapa jumlah yang bisa kita sisihkan untuk dana darurat, lalu tugas kita memberi target waktu pengumpulan dana darurat ini. Dan sebisa mungkin, dana darurat tidak boleh terpakai selain untuk keadaan mendesak ya. Lanjut kita bahas di mana kita bisa menyimpan dana darurat. Sementara ini sih aku hanya bisa merekomendasikan 3 cara. Yang pertama, disimpan di rumah. Karena dana darurat harus dalam bentuk liquid atau mudah dicairkan, jadi lebih baik jika masih bisa kita menyimpan sendiri, ya lakukan itu aja. Jika ingin lebih aman, bisa pakai brankas supaya uang tidak rusak dan tidak mudah hilang. Yang kedua, disimpan di bank. Jika keterbatasan kemampuan untuk menyimpan sendiri, kita bisa menyimpannya di bank, tetapi pisahkan rekening dana darurat dengan rekening tabungan ya. Dengan ini, dana darurat bisa lebih aman dan mudah diakses pemasukan dan pengeluarannya melalui buku tabungan dan juga m-banking. Yang ketiga, disimpan dalam bentuk emas batangan. Tadi aku sudah bahas bahwa dana darurat harus dalam bentuk liquid, dan emas juga termasuk aset yang mudah sekali dicairkan. Hanya dengan menjual emas kita ke toko emas, maka kita bisa langsung mendapatkan uang. Jadi, kita masih bisa memakai emas batangan untuk digunakan sebagai dana darurat. Jika kita sudah memiliki dana darurat, setidaknya kita bisa lebih tenang dan terjamin dalam masalah finansial. Di saat kita membutuhkan uang, kita tidak susah mencari pinjaman atau menjual barang berharga kita. Sebenarnya dana darurat juga bisa dibagi menjadi 2, yaitu dana darurat jangka pendek dan jangka panjang. Tapi aku bahas di video selanjutnya ya. Bye!